Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kesultanan yang bercorak Islam ternama yang berasal dari Jawa Barat. Kesultanan Cirebon berdiri pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Menurut Suledaningrat yang berdasarkan pada naskah Babat Tanah Sunda dan Ajak pada naskah cerita Purwaka Caruban Nagari, Cirebon pada awalnya adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan berubah menjadi perkampungan yang ramai dan akhirnya diberi nama yaitu Caruban yang dalam bahasa Sunda berarti campuran. Karena di sana terdapat percampuran pada pendatang dari berbagai suku bangsa dan mata pencarian yang berbeda. Mereka datang dengan tujuan ingin menetap atau hanya berdagang. Sebagian besar masyarakat Cirebon berprofesi sebagai nelayan. Maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon atau udang kecil, serta pembuatan terasi, petis, dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi dari udang rebon inilah berkembang dengan sebutan cai rebon atau dalam bahasa Sunda disebut air rebon yang kemudian menjadi Cirebon. Dengan pelabuhan yang ramai, Cirebon berkembang menjadi kota besar dan pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Wilayah Kesultanan Cirebon dulunya pernah menjadi bagian dari Kerajaan Tarumanegara, lalu Pajajaran. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra Raja Pajajaran dari Kerajaan Sunda Galuh, yakni Prabu Siliwangi, dengan permaisurinya Nyai Subanglarang. Pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subanglarang yang beragama Islam melahirkan 3 orang anak, yaitu Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Nyai Rara Santang, dan Raden Kian Santang atau Pangeran Sengara. Setelah mendirikan pendukuhan, Raden Walang Sungsang dan Rara Santang menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Di perjalanan, Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah bin Nurul Alim. Dari pernikahan ini, Nyai Rara Santang melahirkan 2 orang anak, yakni Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sepulang dari Tanah Suci, Raden Walang Sungsang kembali ke pendukuhan dan mendirikan pemerintahan yang kemudian dikenal dengan nama Kesultanan Cirebon. Raden Walang Sungsang kemudian atau Pangeran Cakrabuana ini wafat pada 1479 Masehi. Lalu kekuasaannya kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah yang kini biasa dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Dari Kesultanan Cirebon berperan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dalam menyebarkan agama Islam, yaitu melalui jalur perdagangan dengan memperdayakan hasil laut seperti rebon atau udang kecil. Karena lokasi Kesultanan Cirebon yang berada di jalur perdagangan maritim yang strategis. Dalam proses syiar Islamnya, beliau menggunakan Istana Pangkongwati sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam kepada santrinya. Beliau mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Pejalagrahan untuk kaum muslim daerah Cirebon beribadah. Masjid ini merupakan masjid pertama di daerah Cirebon. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati juga ikut berperan dalam proses penyebaran agama Islam di daerah Cirebon dengan cara berdakwah untuk menarik minat masyarakat sekitar untuk masuk Islam. Strategi dakwah yang ia gunakan adalah salah satunya adalah dengan menggunakan adat dan budaya lokal melalui kesenian daerah. Ia menggunakan gamelan sekatan sebagai media penyebaran Islam. Gamelan sekatan tersebut ditabuh pada waktu keramaian seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat menyaksikan penabuhan gamelan tersebut diharuskan untuk membayar, tapi tidak dengan uang, melainkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Interaksi tersebut menjadikan penduduk yang datang ke Cirebon akan dan menetap dengan membawa serta ajaran Islam. Kesultanan Cirebon memiliki struktur pemerintahan yang menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan, dengan sultan sebagai kepala negara. Sultan dipilih melalui proses keturunan yang berarti bahwa tahta diteruskan dari generasi ke generasi. Sistem sosial di Kesultanan Cirebon terdiri dari yang pertama, lapisan atas adalah sultan dan keluarganya yang memiliki kekuasaan dan status yang tinggi. Kedua, lapisan tengah adalah para bupati dan wali yang memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan daerah dan memiliki status yang lebih rendah daripada sultan. Dan yang terakhir, lapisan bawah adalah rakyat biasa yang berada di bawah naungan sultan dan memiliki hak-hak yang terbatas. Islam mempengaruhi tata kelola hukum di Kesultanan Cirebon dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam sistem hukum yang ada, seperti keadilan, kejujuran, dan kebebasan, serta nilai-nilai dasar seperti persamaan, persaudaraan, amanah, dan sebagainya.
Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pernikahan, warisan, dan hukum pidana. Dalam keseluruhan, sistem pemerintahan dan struktur sosial Kesultanan Cirebon dipengaruhi oleh agama Islam dan berfokus pada kekuasaan sultan dan para bupati. Sistem hukum di Kesultanan Cirebon didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam dan konstitusi yang diterapkan oleh sultan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dan keamanan di kerajaan. Kesultanan Cirebon memainkan peran penting dalam ekonomi dan perdagangan di Nusantara karena posisi geografis Cirebon yang strategis di pesisir utara Jawa, yaitu melalui jalur laut yang menghubungkan wilayah Asia Tenggara dengan India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Posisi ini menjadikan Cirebon sebagai salah satu pusat transit bagi pedagang yang datang dari berbagai wilayah. Pelabuhan Cirebon juga menjadi salah satu pelabuhan yang sering disinggahi kapal-kapal dagang, faktor utamanya karena masyarakat Cirebon mayoritas menjadi nelayan yang kaya akan udangnya. Berbagai barang dengan dagangan utama yang diperdagangkan di wilayahnya yaitu 1. Kain batik. Cirebon terkenal dengan produksi kain batiknya yang memiliki ciri khas. 2. Udang atau ikan asin karena Cirebon terletak di wilayah pesisir. Hubungan Kesultanan Cirebon dengan kerajaan lain dan negara asing yaitu Kesultanan Cirebon memiliki hubungan dengan Kerajaan Demak karena Kesultanan Cirebon awalnya merupakan wilayah dari Kerajaan Demak. Namun Kesultanan Cirebon mengambil alih perdagangan di sepanjang wilayah pantai utara Jawa. Mereka menjadi salah satu mengendalikan perdagangan yang ada di sepanjang pantai utara Jawa. Namun mereka menjalin kerjasama dalam pembangunan Masjid Agung Keraton Cirebon. Hubungan dengan Belanda pada masa itu terdapat organisasi VOC yang didirikan oleh Belanda dan menjadikan adanya monopoli perdagangan di wilayah Cirebon karena Belanda ingin menguasai perdagangan di wilayah Cirebon. Secara keseluruhan, peran ekonomi dan perdagangan dalam perkembangan Kesultanan Cirebon sangatlah signifikan. Menjadi Cirebon salah satu pusat perdagangan yang berpengaruh di Nusantara pada masa itu. Kesultanan Cirebon ini sangat berpengaruh terhadap perubahan budaya dan arsitektur yang ada di Cirebon. Hal ini tercipta karena proses akulturasi, di mana proses penggabungan antara budaya luar dan juga budaya asal. Contohnya dapat kita lihat seperti Keraton Kesepuhan. Keraton ini terbentuk karena proses akulturasi dan juga dikarenakan letaknya strategis dan juga disebabkan oleh karena Sultan Cirebon yang sangat terbuka. Makanya bangunan ini sedikit ada penggabungan antara budaya luar dan juga budaya asal. Dan yang kedua, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan juga Makam Sunan Gunung Jati. Kedua arsitektur ini juga terbentuk karena adanya akulturasi budaya luar dan budaya asal. Dan yang ketiga ada kesenian Bray. Kesenian Bray juga terbentuk karena adanya akulturasi antara budaya luar dan juga budaya asal. Dan yang keempat ada batik khas Cirebon. Batik khas Cirebon ini sangat terkenal di Indonesia, baik Mega Mendung ataupun yang lainnya. Dan juga yang terakhir ada wayang golek Cepak. Wayang golek ini dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Wayang golek ini memiliki penggabungan antara Hindu, Buddha, dan juga Islam. Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16. Yang pertama ada lokasi strategis. Kesultanan Cirebon terletak di jalur perdagangan utama di Nusantara yang memungkinkan mereka untuk menjalin hubungan perdagangan yang luas dengan negara-negara sekitarnya. Yang kedua, ada pengaruh agama Islam. Kesultanan Cirebon menjadi pusat pembelajaran agama Islam di wilayah Jawa Barat yang membantu memperluas pengaruh dan kekuasaannya. Yang ketiga, ada kekayaan seni dan budaya. Kesultanan Cirebon dikenal karena kekayaan seni dan budayanya, seperti kesenian, wayang golek, dan seni batik khas Cirebon. Namun, Kesultanan Cirebon juga mengalami kemunduran pada abad-abad berikutnya. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran atau runtuhnya Kesultanan Cirebon yaitu Kerajaan Cirebon mengalami masa kemunduran ketika kerajaan tersebut terbagi menjadi 3 kesultanan, yaitu Keraton Kesepuhan yang dipegang oleh Sultan Sepuh, Keraton Kanoman yang dipegang oleh Sultan Anom, serta Keraton Kacirebonan yang dipegang oleh Panembahan Cirebonan. Adapun para pemegang kekuasaan di 3 kerajaan tersebut hanya mengurusi kerajaan masing-masing. Hal ini kemudian yang mengakibatkan kerajaan Cirebon perlahan-lahan mulai hancur. Faktor lain yang menjadi penentu kemundurnya kerajaan Cirebon yakni setelah Sunan Panembahan Gerilya wafat pada tahun 1702, terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya, yaitu Pangeran Martawijaya dan Pangeran Wangsakerta. Di samping itu adanya VOC yang ikut campur dalam mengatur tatanan Kesultanan Cirebon.